Baik, yang pertama ada why to look for in an investor. Startup harus mengetahui 3 hal terkait investor, yaitu yang pertama, siapa yang diinginkan untuk menjadi investor, yang kedua, cara menyaring investor, dan yang ketiga, cara berkomunikasi dengan investor secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada why selecting the right investor is so critical. Pemilihan investor yang tepat sangat penting dilakukan oleh startup, karena antara startup dan investor akan terhubung serta berkaitan satu sama lain dalam jangka panjang. Investor awal memiliki dampak yang besar terhadap startup. Pihak startup harus memikirkan persyaratan dan dengan siapa startup akan melakukan proses pemutaran pendanaan. Memutuskan hal ini di awal penting dilakukan untuk membantu startup dalam merampingkan proses penyaringan investor. Saya Amanda Nova Rizkia dengan NIM terakhir 016. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 faktor yang harus Anda cari di investor. Untuk faktor yang pertama yaitu pakar domain. Apakah Anda pernah menonton episode The Profit dengan serial investor Marcus Lemonis? Nah, isi dari episode tersebut terkadang diperlukan hanyalah beberapa penyesuaian yang belum Anda lakukan. Memikirkan apa yang ditawarkan bisa berhubungan dengan bisnis secara umum, keahlian khusus industri, atau hanya pendanaan dan keuangan aspek usaha Anda. Untuk faktor yang kedua yaitu terhubung, carilah investor yang terhubung dengan baik. Koneksi hebat adalah beberapa di antaranya nilai terbaik yang Anda minta sebagai startup. Namun, terkadang yang dibutuhkan hanyalah koneksi yang tepat untuk startup menjadi sangat besar dan sangat cepat. Untuk faktor yang ketiga itu kekuatan finansial. Anda tidak ingin startup Anda menjadi satu-satunya harapan bagi investor. Jika investor tidak melakukannya dengan baik secara finansial, orang itu akan berada di bawah banyak tekanan, dan tekanan itu akan mengalir ke Anda. Bahkan jika tidak terlalu serius, jelas lebih efisien dan menguntungkan untuk memiliki mitra investor yang mampu memberikan putaran pendanaan lebih lanjut sendiri. Selanjutnya itu 3 faktor yang harus dihindari dalam investor. Untuk faktor yang pertama yaitu keserakahan. Jika Anda tahu kisah Steve Jobs, Anda mungkin bisa berempati dengan adanya perbedaan yang jelas antara melakukan profit bisnis dan menjadi serakah. Jika semua investor Anda ingin melakukannya, lalu kesuksesan tidak akan berkelanjutan atau bahkan menyenangkan. Anda akan mulai melihat beberapa tanda bahaya tentang jenis ini. Perilaku ketika Anda berada dalam proses negosiasi kesepakatan Anda. Untuk faktor yang kedua yaitu kurangnya keraguan-raguan. Keserakahan adalah satu hal, tetapi individu yang tidak bermoral dan teduh mengambil banyak hal. Jika ada bisnis yang buruk dalam gerakan, investor biasanya akan lebih terisolasi daripada pengusaha. Meninggalkan pendiri yang memegang kendali sebagai kambing hitam yang mudah. Investor cerdas dengan nilai-nilai harus mencari kualitas yang baik di pendiri juga, meskipun tidak selalu mudah untuk membedakan siapa yang etis. Untuk faktor yang ketiga yaitu pengambil alihan. Hanya sedikit pengusaha yang mendapatkan pendanaan kecuali mereka benar-benar bersemangat tentang startup mereka. Jika Facebook atau Google memberi Anda rangkaian yang luar biasa di kampus Merdeka dan menempatkan tim pengembang mereka di depan Anda dan panggilan, itu bisa menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakar Fatkar Alisati dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 key questions to ask potential investor. Yang pertama, what additional expertise can this investor bring to the table? Sebelum mendatangi kontrak dengan investor manapun yang mungkin akhirnya memiliki sebagian dari masa depan perusahaan, sebagai pihak perusahaan harus mencari kualitas investor sebagai berikut. Pertama, pengalaman operasi bisnis, keahlian domain, bantuan dengan merekrut bakat, visi jangka panjang, dan mitra sejati. Yang kedua, who can this investor introduce and connect with to? Pertama, sangat sulit untuk memperkenalkan seorang pendiri kepada seorang investor jika orang yang memperkenalkannya tidak secara pribadi berhubungan dengan pendiri. Hal ini dapat memakan waktu dan berpotensi membahayakan hubungan pribadi pengantar dengan investor. Yang ketiga, how solvent and flash is this investor? Yang keempat, is this investor looking to create share success or just take all they can? Ketika investor mengevaluasi suatu perusahaan,
Investor harus ingat bahwa resume yang bagus saja tidak cukup untuk mencapai kinerja yang hebat. Dalam membangun perusahaan yang sukses adalah jalan yang panjang dan bergelombang. Tanpa semangat kewirausahaan dan visi strategis, resume hanya menjadi selembar kertas. Yang kelima, do we share the same values and level of integrity? Ketika perusahaan menciptakan nilai bersama dengan investor, dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan menciptakan manfaat sosial nyata. Yang keenam, are they asking for a large stock option pool? Secara teknis, investor mencairkan semua kepemilikan pemegang saham yang ada. Namun, investor seringkali bersikeras agar perusahaan membuat kumpulan sebelum mereka berinvestasi. Jadi, kumpulan opsi pertama perusahaan biasanya hanya melemahkan saham perusahaan. Ketika investor memberikan perusahaan penilaian pribadi, investor biasanya menyatakan kumpulan opsi dalam penilaian itu. Semakin besar kumpulan opsi pribadi perusahaan, semakin rendah juga penilaian efektif perusahaan berdasarkan saham. Terima kasih. Pertama yaitu perusahaan harus mempersiapkan semua jaminan dengan tepat. Yang kedua, mengetahui cara menyaring investor terlebih dahulu. Yang ketiga, bekerja dengan investor yang akan bergerak cepat juga. Yang keempat, mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan tepat. Yang kelima, mempersiapkan screening dengan calon investor. Pada saat yang sama, kita perlu mewaspadai tanda-tanda investor yang lambat atau yang bertele-tele. Jadi, harus mencari informasi yang berkaitan dengan bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh calon investor dalam mendanai perusahaan baru-baru ini. Lalu, kapan terakhir kali calon investor mendanai perusahaan dan berapa tingkat kedekatan mereka. Dengan mempersiapkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, maka perusahaan tidak akan membuang waktu berbicara dengan calon investor yang salah. Selanjutnya yaitu arming yourself with answer. Di sini maksudnya kita harus sudah memahami dan menguasai jawaban yang akan kita sampaikan kepada calon investor. Sebagian besar investor akan menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga akan lebih baik jika kita mempelajari atas jawaban yang mungkin akan diajukan oleh calon investor. Untuk mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan calon investor, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempersiapkan dan menguasai jawaban yang mungkin akan ditanyakan oleh calon investor. Yang kedua, fokus untuk membangun hubungan baik dengan calon investor, misalkan dengan menanyakan mengenai makanan favorit, hobi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membiarkan investor juga terdorong dalam pembicaraan sehingga dapat mengenali satu sama lain secara pribadi. Yang keempat, katakan bahwa Anda tidak tahu jika tidak bisa menjawab dan beritahu investor bahwa Anda akan mencari jawaban dan menjawabnya lewat email. Yang terakhir yaitu pastikan Anda mengakhiri pertemuan saat sudah menjawab semua pertanyaan dan menyelesaikan hal-hal yang perlu didiskusikan.